Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Mudah-mudahan urang sadaya nu kempelna ya tempat dipasihan ku Allah nikmat anu teu eureun-eureun. Amin ya Allah rabbal alamin. Ku bahasa Sunda atau baik ku bahasa Indonesia? Campurnya, kadang bahasa Inggris, kadang kalam Arabi. Yang pertama, bolehkah aku memperkenalkan diri? Apakah sudah kenal dengan diriku? Kasihan deh lo. Perasaan saya terkenal di rumah saya sendiri. Nama saya cocok dengan disampaikan oleh Bapak MC. Oh, Ujang MC. Mana Ujang MC? Menyumput. Terus nikah acan jang? Tabu, kamu mana tuh mah cocok. Nama saya Ustadz Dudung Abdul Ghani. Sebagian memanggil Ustadz karena suka pakai kopiah. Ada ilmu nama sakit kituna, mudah-mudahan manfaat. Amin. Tapi lamun ka pasar sok disebut Bang Dudung. Kadang sok jualan cilok. Cilok batur dibeli. Katinggal nama ibu-ibu teh ahli surga sedayana. Amin. Jaba ieu usiana teh masih ngarora keneh. Nembe dieu SMP kelas 3 bangetan nya. Subhanallah. Dipengker ujian lamun ngaos ibu-ibu biasana pilihannya ngan dua. Kahiji ngahulang, kadua nutah. Ari ngahulang mikir naon? Biasa mikir loba anu dipikirkeun nya nya. Tah lamun aya di pangaosan sare, lamun niatnya niat nanti awalnya ilmu, sare nage ibadah. Terus Bu. Jadi lamun di dieu aya nu sarekeun ulah dihudangkeun nepi ka eureun. Cenah sorangan ieu di mana? Sabab sare nage ibadah. Komo lamun mupingkeun diamalkeun, alhamdulillah eta mah hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Laras Bu. Jadi ayeuna mah tos kenal sareng kuring. Saha nami abdi teh? Engke lamun papendak di pasar Cibogo. Ustad Dudung. Cing atuh namut artos. Sok wae ari aya mah di Inyeman. Tapi paling Bu, abdi mah ka dieu teh bari ngadoa. Pendak biasa abdi sering balanja di Liana. Sok aing belanja di dinya. Di Pak Haji alhamdulillah kapungkur sareng umrohna. Sok kenal. Tapi tara masih diskon. Da tanpa pendak teh. Eta mah namina sanes rezekina. Ayeuna teh sasi naon Bu? Ayeuna terang sasi naon ayeuna? Sasi Desember atau nabi sasi Mulud. Abi eta ka Mekkah Madinah ngaroskeun ka urang Arab. Hari bulan ayeuna teh bulan naon? Teu aya nu nyebut bulan Mulud. Ayeuna silih Mulud. Aya oge Rabiul Awal sareng Rabiul Akhir. Jadi ayeuna Mulud atau silih Mulud? Rabiul Akhir. Mulud mah orang Indonesia nya ya. Teu sawios nu penting mah urang teh hirup.
Judul pengawasan ieu mengalami pengawasan SIM kuring mampu biasanya standar 2 jam. Tapi kusabab bade duhur ayeuna mah insyaallah jam 11 leuwih 30 menit mudah-mudahan beres. Lamun teu beres diteruskeun ke pada maghrib. Bae. Bener? Alim abi mah capek. Judulna janganlah kita menyesal ketika Allah telah memanggil kita. Saya judulnya bisi ayeuna teu ngartos bahasa Sunda, channelnya dialihkeun ke bahasa Indonesia. Suatu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da salat subuh ningali ka sahabat-sahabat. Ayeuna pernah ke Madinah di dieu Bu. Masjid Nabawi aya pangintenna. Hoyong ka ditu hoyong. Didoakeun mudah-mudahan sadaya tiasa ka Masjid Nabawi. Tah Masjid Nabawi teh kampur mah saageng raudhah. Raudhah teh aya di antara mimbar Rasul sareng rumah Rasul. Biasa setiap pada sholat subuh Rasul teh sok ngecek ngabsen saha Bu? Lain ibu-ibu lain ya, tapi jemaah sahabat namina setiap muslimin muslimat anu hirup sasarengan sareng Rasul iman sareng takwa bayat ka Rasul eta namina sahabat. Artos anak harulung kieu terus dilalabuhan aja sehingga terus karosongnya. Insya Allah engke di akhir pangaosan urang ngadoa ka Allah. Insya Allah doa majelis taklim Bu nu ngaminkeun teh lain ngan urang hungkul, tapi aya 5.000 malaikat ngaminkeun. Ibu ngadoa di rumah masing-masing sendirian. Ya Allah, cicilan teh milo berbating ya Allah. Sing atuh tambahan deui ya Allah. Lunaskeun ya Allah. Nyalina doana. Untung lamun soleh diterima doana dijabah ku Allah. Tapi lamun ibu ngadoa di majelis taklim dawuhan Rasul ada 5.000 malaikat rahmat datang ngaminkeun doa urang. Doana sami ya Allah. Sing lunas utang teh ya Allah. Asal malaikat teh amin. Uih ti pengawasan insyaallah. Ayo nagih ya. Keun bae nu nagih mah leres teu? Nu penting mah lunas. Leres. Ustaz abi mah alhamdulillah setiap aya pangaosan datang tapi eta cicilan teh beres-beres dibere cicilan teh supaya orang teh deket ka Allah. Terus teh cicilan mah meureun jauh ka Allah teh. Jadi nu loba cicilan teh deket ka maut. Eta teh konsentrasi ka ding nunutan. Maut meureun tah. Ngecek Rasul teh satu-satu dipanggil. Umar bin Khattab hadir, Utsman bin Affan hadir. Jadi biasa sahabat Rasul mah kalau sholat itu menempati tempat yang di tempat itu terus. Maka lamun di Masjid Nabawi teh aya tihang Umar bin Khattab, bahkan di pengkerna teh aya tihang Aisyah. Aisyah teh sering ikut berjamaah sareng Rasul tahajud di Masjid Nabawi. Aya khusus tiang Aisyah. Namun ibu-ibu ke kaditu nya pas karodo katihang eta ngadoa ka Allah mudah-mudahan siga Siti Aisyah soleha pasti masuk surga. Hoyong ibu masuk surga? Mau Bu? Tinggal di wajah-wajah ahli surga sadayana. Subhanallah. Sabab abdi ahli surga insyaallah. Amin. Ih amin ge meni pedit ih. Mau diberi duit. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadir. Pas disebutkan
namina teh Sa'ban, namanya Sa'ban. Mana Sa'ban? Biasa sholatnya paling pojok kanan, kiri kanan Rasul, kanan jemaah kiri Rasul. Bas tinggal itu aya Sa'ban teh. Sahabat-sahabat ayo apal teh? Ada yang tahu nggak di mana Sa'ban? Nggak ada yang tahu. Ada yang tahu rumahnya Sa'ban nggak? Ngacung. Biasa Rasulullah itu setelah subuh biasa silaturahmi. Jadi sunnah Rasul bu, ilmu sholat subuh beres wiridan ngadoa baca Quran silaturahmi. Tapi ulah tinggalkan anak-anaknya. Bu mereka marek silaturahmi tak kata tetangga hari masak acan. Silaturahmi ke anak teh lain kudu ke jauh bu. Di rumah mana anak-anak nih dicium keningnya, diusapan lamun masih budak kenehnya hari nges 70 tahun. Eta teh ciri salah satu silaturahmi. Balik ke cerita tadi. Yuk kita silaturahmi ke Sa'ban. Siapa yang mau ikut? Ada beberapa sahabat yang ikut. Maka berangkatlah Rasulullah. Berangkatnya itu kira-kira setelah sholat suruk. Sholat suruk teh sholat ketika matahari mulai terbit, lepas sedikit. Faidahnya kata Rasul, sabahe muslim anu tos sholat subuh teu keluar masjid diisi ku ibadah, tilawah Quran, doa, zikir hingga dia sholat 2 rakaat suruk, pahalanya seperti pahala haji dan umroh. Jadi ibu salares nama lamun hoyong pahala haji jeung umroh teh seueur amalan-amalan teh. Salah sahijina eta salat suruk. Sok salat suruk tara bu? Atanapi kakara apal? Bu, halo. Masih aya kehidupan eta aya. Bareunta aya. Ibu-ibu alkeun we nu saremanya. Tinggalkeun we. Tabu abi mau ngabahas tentang salat suruk. Eta mah gambaran umum. Ayeuna cerita tadi. Berangkatlah Rasulullah dengan sahabat-sahabat datang ke rumah namanya Sa'ban. Ternyata bu, ya, tah eta mah panggilan ti carogena kedah euih ti pangaosan cing pilih ilmu pilih caroge. Caroge bu wajib. Ternyata sanes nu nagi urang nu akeunnya sing sabar. Reina eta mah. Dugi ka mana tadi bu? Puntennya, abi masuk ngabojek siga ke supaya teu tunduh. Sabab lamun tunduh mah mau ngadengan naon. Tapi nu penting mah urang konsentrasi. Ternyata jauh perjalanan teh. Dina hadisna teh disebutkan perjalanan Rasul ke rumah Sa'ban itu waktunya sekitar kalau dijamkan 1 jam perjalanan. Jauh ternyata. Kalau kita jalan dari jalan sini sampai ke mana kira-kira 1 jam jalan kaki? Bu, Cipedes ke pasar Cibogo sabaraha jam di dia? Lamun jalan kaki aya sejam. Ibu-ibu mah cepet sih kena mah jalanannya komo mudun mah. Ya kira-kira itulah. Berarti rada jauh rumahna teh. Sampai di rumah Sa'ban, kemudian Rasulullah mengetuk pintu. Tok tok tok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pas dibuka teh aya seorang wanita yang sudah tidak muda lagi. Sebut tua khawatir menyakiti hati ibu-ibu. Pokoknya tidak muda lagi. Ternyata dialah istri Sa'ban.
Wahai Rasulullah, bahagia sekali engkau datang ke sini. Beliau juga sudah kenal, dia seorang muslimah. Kemudian Rasul nanya, wahai fulana, di manakah Sa'ban, suamimu yang setiap pagi selalu ada di saf paling pertama di pojok kanan, selalu ingat wajahnya yang bersih. Tapi pas tadi subuh nggak ada, kemana? Nangis tuh ibunya. Begitulah, nangis. Saya bertanya, wahai fulana, kemana suamimu? Ya Rasulullah, suamiku sudah tiada, sudah tidak ada lagi di bumi ini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ya Rasulullah, kata istri Sa'ban itu, aku tuh merasa kaget dan ketakutan ketika suamiku itu pas menjelang ajalnya, menjelang sakaratul maut, dia berteriak 3 kali. Apa yang teriakinya? Teriakannya yang pertama, ya Allah, kenapa tidak lebih jauh lagi? Kemudian teriakan yang kedua, ya Allah, kenapa tidak yang lebih baik lagi? Yang ketiga, ya Allah, kenapa tidak semuanya saja? Ya Rasul, aku tuh ketakutan. Padahal sahabat itu orang solih, setiap hari nggak pernah ketinggalan sholatnya. Aku tahu persis solehnya suami saya, nggak pernah marah. Pokoknya soleh, tapi kenapa seperti itu ya Rasulullah? Kemudian Rasulullah dibisikin oleh malaikat Jibril, wahai fulana, janganlah kau bersedih. Sahabat itu orang yang soleh, dan aku diberi kabar dialah ahli surga insyaallah. Tapi ya Rasulullah, kenapa dia berteriak? Aku takut ada apa-apa dengan Sa'ban di kuburnya. Kata Rasul, setiap orang yang menjelang mati akan diperlihatkan amal-amalnya. Amal baiknya dia akan tersenyum, amal jeleknya dia akan sedih, menangis. Itulah manusia ketika menjelang ajalnya. Kalau ibu-ibu ingin tahu, boleh coba sakaratul maut. Mau usah dicoba ya, tapi pasti terus kullu nafsin dha'iqatul. Saya ini sekarang sehat, belum tentu besok masih ada di dunia ini. Tapi biasanya ustaz itu terakhir, Bu. Sebab orangnya soleh, masih dibutuhkan umat. Kalau ibu-ibu lebih soleh, insya Allah lebih terakhir. Amin. Dan sehat lagi, Bu ya. Kalau udah terakhir begitu, udah selesai aja pengajian. Ya Rasulullah, aku ingin tanya, kenapa Sa'ban yang soleh itu bertiap seperti itu? Kemudian Rasul menjawab, wahai fulana, jadi Sa'ban itu dulunya itu pernah suatu saat dia itu yang pertama, mohon maaf, yang pertama dia itu setiap hari datang ke masjid, gak pernah ketinggalan. Nah, oleh Allah itu menjelang ajalnya diperlihatkan, diperlihatkan nih Sa'ban, kalau kamu rumah dari masjid lebih jauh saja, kau akan dapatkan surga yang lebih baik daripada kau yang sekarang dapatkan. Maka dia berteriak, ya Allah, kenapa rumah saya tidak lebih jauh lagi? Padahal sudah jauh. Pas Rasul datang dari Masjid Nabawi ke rumah Sa'ban itu sudah 1 jam. Masih menyesal. Subhanallah. Kemudian ya Rasulullah yang kedua, apa tuh hikmahnya? Jadi Allah memperlihatkan ke Sa'ban itu, dia itu suatu saat lagi mau ke Masjid Nabawi, musim dingin. Jadi kalau di Saudi Arabia, di Jazirah Arabia itu ada musim dingin, ada musim panas, ada musim hangat. Ya, kalau di Indonesia banyak musimnya, nggak terhitung di Indonesia. Musim mangga, musim rambutan, musim hujan. Dan Bu, sekarang musim apa, Bu? Musim cicil. Segala dicicil ini mah subhanallah. Musim pikiran.
Lanjut. Masih kuat nggak Bu? Jam sabaraha ayeuna? Masih. Amin. Nah, suatu saat sahabat itu pergi dari rumah ke masjid. Nah, di tengah perjalanan dia itu bertemu dengan salah satu sahabat lainnya, kedinginan karena dia tidak memakai jas. Nah, waktu itu Sa'ban tadi, sahabat Rasul tadi, pakai 2 jubah. Jubah yang pertama, jubah musim dingin ya, yang bagus. Yang kedua yang kurang bagus dipakai. Memang biasa seperti itu supaya tidak keanginan yang bagusnya. Nah, pas melihat sahabatnya tadi kedinginan, Sa'ban membuka jubah dinginnya diberikan ke orang tadi, sehingga dia tidak kedinginan lagi. Bahkan dalam kisahnya dia berangkat sama Sa'ban ke Masjid Nabawi. Nah, kata Rasulullah, Allah tuh memperlihatkan sebelum ajalnya Sa'ban, wahai Sa'ban, seandainya kau berikan yang lebih bagus, bukan jubah yang kau di luar, tapi jubah yang kau pakai di dalam yang lebih bagus, maka kau dapatkan surga yang lebih baik yang kau dapatkan selama ini. Makanya dia berteriak, ya Allah, kenapa tidak yang lebih baik? Nah, yang terakhir, Sa'ban itu dia itu suatu saat lagi nongkrong di rumahnya. Kemudian ada musafir datang, kelaparan. Nah, Sa'ban itu lagi makan sepotong roti. Kemudian dia potong rotinya, sebelah dia makan, sebelah dia berikan kepada orang itu. Maka Allah memperlihatkan, wahai Sa'ban, seandainya kau saat itu berikan semua roti, maka engkau akan dapat surga yang lebih baik daripada yang kau dapatkan sekarang. Maka dia berteriak, ya Allah, kenapa saya tidak semuanya saja berikan? Nah, dari kisah ini Bu, jadi jangan sampai jadi orang yang menyesal. Padahal kesempatan berbuat baik itu banyak sekali. Betul? Deres Bu, deres? Jadi PR-nya sekarang adalah Bu, kalau ada kesempatan azan, hayya 'alas shalah, nonton sinetron atau kacai, hayya 'alal falah, eta teh panggilan ti Allah, hakikatna syariatnya muazin. Hayu orang sholat, hayu orang mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan. Nonton sinetron teh, lamun beurang mah sinetron naon ya, azab rame, heula ya rek tamatkeun heula, banyak hikmahnya. Aduh, nepi ka salat duhur teh jam 2:30, can kacaina. Ibu-ibu mah geuning kacai teh sok lami. Duka ibu-ibu di dieu mah. Ya. Ibu-ibu bari kacai mangga. Buat apa itu Bu akuanya? Enggak ada air. Oh, enggak dibawa, enggak dipakai Bu, dibawa. Jadi itu mah namina teh kamar mandi Yamin. Lamun di Eropa mah yang standar Bu, tengah cai pakai tisu teh. Urang mah ulah. Jadi kayak Bu, pokoknya kalau ada kesempatan berbuat baik jangan ditunda-tunda. Di bawah Bu katanya, dicanda di bawah. Di bawah teh dihandap. Mangga Ibu santai aja. Kiat Bu, kiat. Masih lama sejam deui Bu. Azan. Kesempatan nih. Sebelum dipanggil Allah ke alam kubur, masih dipanggil-panggil kanggo salat. Pokoknya mah encangkeun heula, stop pekerjaan kita. Lagi masak tidak akan selesai, selesaikan dulu, tutup dulu, sholat heula.
Sebab kalau kita sudah menjelang ajal sudah nggak bisa kembali lagi. Paham tuh? Setuju? Halo? Masih ayat China ya? Kan we China ge unggul ya. Insya Allah ya masih segar ya. Ieu teh kanggo doa kanggo abi ieu teh. Oh iya kanggo abi insya Allah. Dibekal aja. Sok maos Quran tarabu. Sadinten sabaraha juz. Angkat tangan yang satu hari satu juz. Ibu, alhamdulillah. Satu hari setengah juz, alhamdulillah. Satu hari satu lembar, seger. Satu hari setengah halaman. Satu tahun satu kali. Satu minggu malam Jumat hungkul. Eta dengan hiji surat. Lumayan. Kata Rasul gini bu, penting nih. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu al-hasanah fal hasanatu bi asroti amsalihha. Barang siapa yang baca Al-Qur'an satu huruf saja, maka Allah akan berikan satu kebaikan. Dan satu kebaikan Allah akan lipat gandakan jadi 10 kebaikan. Subhanallah, itu satu. Kata Rasul begini, Alif Lam Mim. Alif satu huruf, Lam satu huruf, Mim satu huruf. Jadi kalau baca 3 huruf kebaikan berapa? 30. Ibu sehari hanya baca Yasin dapat 30. 20. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Besoknya sami Yasin Shadaqallahul azim. Bios sudah dakwah Rasul ke satu huruf 10 kebaikan. Nganteng teuing eta masih gana lenjal. Si ibu cuma Yasin we terus. Ingat satu huruf satu kebaikan. Yakin loh bu, kalau kita makin banyak baca Al-Quran, Allah akan turunkan berkah, luar biasa berkah. Tapi ibu jauh tina Al-Quran, rek make bedak sameter, sasenti, moal bercahaya moal bu, itu mah dempul, topeng. Tapi seorang suami kalau melihat ibu-ibu sering berwudu, sering tilawah Al-Quran, cahayanya akan berkembang. Wow, makin glowing. Komo lamun wengina ngange kuning, jahe, laja, asin, ulang-ulang. Dengan sendirinya Al-Quran akan berikan cahaya bagi pembacanya. Yakin bu? Target majlis ta'lim naon namina ya? Al-Hilal. Komo Al-Hilal namina hilal. Bulan sabit. Wah luar biasa. Indah, semerbak, romantisme, penuh dengan cinta, kasih sayang. I love you. Pokoknya bu, kalau ingin disayangi suami, udah aja sekarang baca banyak Al-Quran. Banyak baca Al-Quran. Ustaz, abi matos 70 tahun, suami terus teu aya. Saha yang mencintai ibu teh? Tenang bu, ada saya bu. Untuk apa? Mendoakan ibu maksudnya. Nanti dapat di surga ketemu dengan suami ibu. Mau bu? Mau? Atau apa teu hayang? Kedah mau. Sebab di surga mah nanti suaminya bukan suami yang penampilan sekarang.
tapi akan dijadikan sangat indah, tak luntur dengan waktu. Ibu-ibu di sini nanti mual ayah nini di surga mah. Allah yang menggerakkannya sebagai hiburan supaya tertulung pengausan. Kan Rasul itu suatu saat ketemu dengan seorang nini puntennya ulah tersinggungnya disebut nunu dan lain bahasanya. Ketemu dengan Rasulullah. Nenek bertanya Rasulullah, apakah di surga ada nenek-nenek? Kata Rasul gimana? Aduh mak, mual ayah nini di surga mah. Atuh cirik nini katanya. Atuh Rasulku mah api ya. Setiap hari sholat. Lamun Rasul nenek engke janten ngora deui. Subhanallah, semangat. Jadi baca Al-Quran. Jadi pertama tadi setiap ada kesempatan kebaikan lakukan. Contoh, ibu jalan kaki dari rumah ke tempat belanja, ke masjid, ngantar anak. Di jalan aya sampah. Ingat loh Bu, kata Allah Subhanahu wa taala, in asantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kata Allah, kalau kita berbuat baik, Allah akan balas dengan kebaikan. Kalau kita melakukan kejelekan, maka Allah balas dengan kejelekan. Kecuali kejelekan itu ditaubati. Ibu jalan, ayah sampah diambil, simpan di tempatnya. Kebaikan bukan? Kebaikan. Dibalas nggak oleh Allah? Yakin dibalas? Hal jazaul ihsani illal ihsan. Setiap kebaikan pasti dibalas. Hanya balasan Allah tuh kadang kita tidak menyadarinya. Betul nggak? Siapa tahu gara-gara ibu datang ke sini pengajian dapat pahala tholabul ilmi. Oleh Allah tuh nanti digerakkan anak-anak jadi pinter. Itu balasan Allah. Leres. Ibu-ibu nutadina misalnya asam urat ku Allah di pasihan kolesterol atau penyakit deui di pasihan kesehatan. Tapi balasan Allah mah akan terukur. Kadang kita nggak pikir. Yang kita pikirkan malah berbuat baik. Semangat Allah punya. Dan sebenarnya kebaikan itu bukan suatu yang harus mahal, bukan suatu yang mewah, bukan suatu yang susah. Di rumah beresin kasur, nyuci, bismillah heula Bu. Bismillah ya Allah, sedekah abi kanggo caroge, ngistrika nu caroge. Ulang ngistrika caroge bahaya. Bisi garing acup caroge. Bismillah ya Allah. Siapkan anak-anak sekolah. Kita berbuat baik. Hanya kudu diniatkeun. Qala Rasulullah, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap amal tergantung niatnya. Setiap orang akan dapat apa yang diniatkannya. Ibu-ibu masak niat karena Allah, dapat pahala ti Allah. Leres. Ibu-ibu masak tapi niat karena Allah, niatnya yang dipuji ku caroge temenang pahala ti Allah. Leres. Wengi tabur 10. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Berenaon? Bobo eta teh. Ulah nepi ka rek sare. Allahumma barik lana. Para ngaji eta. Doa heula bismillah sare tidur 5 jam 4 jam. Bangun selama tidur ibadah. Tapi lamun ibu-ibu nonton sinetron kasarean tidurnya sama 6 jam, pas bangun untung we masih dibangunkan sama Allah. Teu bismillah heula, teu niat ibadah, teu doa heula, sia-sia tidur. Dari sedo Ustaz abi gaduh ieu rerencangan profesional teh pencopet tapi soleh sih. Eta rek nyopet teh bismillah heula.
Bismillahirrahmanirrahim. Cek ustadnya jadi ibadah ya. Allah. Terus bismillah oge sabab eta mah batil, kejelekan. Syaratnya diterima amal harus yang baik. Tidak semua kebaikan jadi amal ibadah. Hadisnya kullu dzibalin la yubda'u bismillahirrahmanirrahim fahuwa aqta'u. Sahanu apal artina rek diberi hadiah voucher umroh gratis 100%. Sok ngacung hiji 2 3 teu aya moal diberi deui voucher. Style ngacung untung alhamdulillah. Kata Rasul, setiap kebaikan yang tidak diawali dengan bismillahirrahmanirrahim maka amalnya terputus dari nilai ibadah, nilai manfaat, dan nilai berkah. Ibu rek balanja ke pasar Cibogo, bismillahirrahmanirrahim, balanja jadi ibadah. Terus ibu rek salat teu bismillah heula teu jadi ibadah. Ujung-ujung astagfirullahaladzim, astagfirullah. Terbaca Al-Fatihah istighfar terus. Sah teu salatna Bu. Ingat pokoknya mah nu katilu, setiap kita melakukan sesuatu jangan lupa bismillah dulu. Supaya jadi apa? Tadi jadi nilai ibadah, jadi nilai berkah, sareng nilai manfaat. Subhanallah. Bismillah dan tadi kan ya Bu. Poho talamun poho kata Rasulullah bismillah al awal wal akhir. Tabu sabar ayeuna. Dukir tabu sabar 12 menit. Jadi kahiji tadi naon Bu? Setiap ada kesempatan jangan kita tunda-tunda untuk beramal baik. Yang kedua tadi apa? Pohon ibu-ibu poho apa jadi poho iya sama salah hanya kabawakeun. Kedua pokok nama berbuat baik. Yang ketiga niatkan ibadah. Setiap kita melakukan sesuatu cukup dengan bismillahirrahmanirrahim, sempurnakan dengan doa. Tadi yang kedua pun penting ya. Pokoknya dari sini jangan mikir egois. Contoh misalnya ibu di rumah suka membuang sampah. Suka Bu? Pasti ada sampah. Nah jangan mikir nanti ke tukang sampah segala didedet-dedetkeun, dibuang, terserah, pokoknya saya tidak peduli. Nah nanti memikir, kalau saya memudahkan orang, plastik dipisahkan, yang organik dipisahkan, bangsa cangkang-cangkang dipisahkan. Niat apa? Supaya saya sedekah nih, ada tukang kokorompong dikasihkan, Mang ini sudah dipisahkan, saya plastik. Atau nanti ada yang ngambil sampah, Mang jadi sodako. Coba plastik dihijikeun, sampah dihijikeun, atuh susah dipilih-pilih, dan ada kepuasan lagi. Aing mah puas keheul pisan geus dedet-dedetkeun lah aing kumaha aing maneh malas tidak jadi ibadah. Terus Bu, Alkisah di daerah Demak ada seorang ibu-ibu udah sepuh sekitar 75 tahunan. Biasa beliau ini membersihkan membersihkan halaman masjidnya. Ternyata ada pohon beringin. Setiap pagi si ibu ini suka menyapu. Setiap mengambil satu daun beringin, beliau tuh sholawat. Allahumma, ini kisah nyata karena menceritakannya takmir masjid tersebut. Setiap hari itu aja kerjaannya Bu. Besoknya seperti itu. Nah suatu saat si takmir masjid ini kasihan sama si ibu ini.
Si ibu biasa jam 9 mau nyapu. Wah, nanti saya sapukan saja, kasihan. Masa ibu-ibu harus menyapu setiap hari, harus membersihkan. Dan bersihkan aja ceritanya oleh takmir masjid tersebut. Itu mah apa yang terjadi, Bu? Besoknya si ibu ini datang sudah bersih. Dia nangis. Nah, dihampiri oleh takmir masjid, Bu. Kami tuh kasihan sama ibu. Kenapa gitu? Ya, ibu kan tiap hari sudah sepuh, harus menyapukan. Jadi kami yang menyapukan mulai hari ini ya, Bu. Nama nangis, Bu. Oh, mungkin gitulah nangis. Kenapa ibu sangat sedih, Ibu? Pak, setiap saya memungut sampah ini, itu adalah ladang amal saya. Saya ngasih uang tidak punya, keluarga sudah tidak ada. Bahkan setiap daun yang saya ambil, saya buang sambil zikir, sholawat pada Rasulullah SAW. Saya nggak bisa ceramah, tapi saya ngamalin sholawat. Maka dari situ takmir masjid itu terbuka, yang akhirnya rempugan, udunan, dan akhirnya bisa menghajikan orang ini. Kisah nyata tentang gara-gara sholawat membersihkan halaman masjid jadi bisa haji. Ibu mau haji nggak? Cari pohon beringin. Ya, bukan berarti pohon beringin ya, Bu. Pokoknya beramal soleh. Saya alhamdulillah beberapa kali bimbing umroh, suka iseng nanya pada jemaah, gimana sih kok kiat-kiatnya bisa umroh? Banyak cerita yang luar biasa. Ternyata umroh itu bukan karena punya uang, bukan karena punya usaha yang besar, enggak. Ternyata umroh itu undangan Allah. Dan undangan Allah itu berbagai macam caranya. Dari 10 orang yang umroh, 50% diumrohkan oleh putra-putrinya. Setiap saya umroh, bisa disimpulkan di rangkum gitu ya, setiap keberangkatan itu rata-rata. Makanya kalau ditanya, Bu, ingin umroh, bismillah. Ingin haji, bismillah. Tapi uang ibu, jangan pikir uang. Air masih ikhlas aja berbuat baik. Betul, Bu? Ini ibu-ibu punya putra-putri, didik anak-anak kita dengan ikhlas, penuh hati. Jadi jalan nanti umroh hajikan ibu. Punya suami, si ikhlas melayani suami. Itulah jalan ibu-ibu untuk mendapat ridho Allah. Tapi suami saya itu galak. Asia, istrinya Fir'aun, bisa masuk surga. Padahal Fir'aun mah tuh kejam. Suami ibu hanya sedikit-sedikit marahnya. Betul? Itu juga karena ibunya saja bawel. Layani dengan baik ridho Allah. Nah, termasuk mendidik, membesarkan anak si ikhlas. Nanti Allah yang bergerakkan semuanya. Setuju, Bu? Baik, 3 hal itulah mudah-mudahan bekal ibu-ibu mengarungi samudera kehidupan yang Allah berikan dari sisa usia kita. Saya mau nanya, Bu, usia kita bertambah atau berkurang? Yakin? Yakin berkurang? Jumlahnya bertambah, jatahnya berkurang. Jadi kalau ulang tahun itu jangan dirayakan. Gak ada dalam Islam mengajarkan happy birthday to you. Itu mah orang barat. Justru kalau kita diberikan usia, banyak taubat. Betul, Bu? Wah, banyak istighfar aja. Boleh bersyukur, jangan berlebihan. Ngundang tetangga, dikasih setiap orang 1 gram emas, 2 gram, gak apa-apa kalau memang ada. Betul tidak? Itu namanya bersyukur. Nanti oleh Allah usianya bukan ditambahkan, tapi diberkahkan. Mending tambah usia, mending berkah usia. Halo? Bertambah belum tentu berkah, betul? Bertambah mah tidak tambah juga nggak apa-apa. Coba, ya Allah, panjangkan usia saya, dipanjangkan sampai 200 tahun. Tapi penyakitnya, men.
Ma'udzubillahi min dzalik. Nauzubillahi min. Lebih baik panjang umur sehat. Leres? Bu, jawab. Leres? Gitu, sampai semangat ngaji. Alhamdulillah, perantos hampir 1 jam. Kita akan doa, ibu-ibu ya. Doa yang baik itu adalah doa yang diawali dengan sholawat, dengan istighfar, ya. Karena itu dicontohkan Rasulullah SAW. Di depan kita di sini ada air. Memang Rasulullah SAW pernah diminta oleh sahabatnya untuk mendoakan lewat air. Jadi insya Allah ini pernah dilakukan Rasulullah, bukan bid'ah insya Allah. Silakan nanti dimanfaatkan, tapi jangan pernah kita mensandarkan terhadap apa yang kita lakukan. Wah, ini mau didoakan Ustadz Soleh, boro-boro bu, ya. Yang menyembuhkan mas siapa? Allah. Yang memberikan hikmah siapa? Allah. Kita hanya giliran berdoa. Berdoa mah ibadah untuk kita dapat pahala, ya, seperti itu. Baik, kita akan sama-sama berzikir surat Al-Fatihah, dilanjutkan dengan Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, dan ayat kursi, serta nanti kita akan sama-sama doa istighfar dan sayyidul istighfar. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. صلوات. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على أهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا
وبمحمد نبيا ورسولا بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Doa khusus untuk orang tua kita, baik orang tua yang masih ada maupun yang sudah tiada. Allahumma ighfir lana wa liwalidana warhamhuma kama rabbayana shighara. Ibu-ibu, mungkin kita selama ini tidak cara mendoakan orang tua kita. Khusus kesempatan ini kita doakan orang tua kita. Apalagi orang tua kita yang sudah tiada, yang saat ini sedang di alam barzah. Mereka sedang menunggu doa-doa anak-anak yang soleh dan solehan. Seandainya ya Allah orang tua kami dalam keadaan dihimpit di kuburnya, bukakan ya Allah. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu faghfir lana wa lahu ya Allah. Boleh ibu-ibu sambil membayangkan wajah orang tua kita. Mereka sangat menantikan doa-doa anak-anak. Ya Allah, berilah cahaya di kuburnya ya Allah, berilah cahaya di kuburnya ya Allah. Satukan kami di akhirat kelak di surgamu ya Allah. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Terimalah segala amal-amal baiknya ya Allah. Hadirin, kita doakan juga anak-anak kita yang saat ini mungkin sedang belajar. Doa ibu adalah doa yang sangat mustajab untuk anak-anak kita. Si khusus, ya Rabb, Kau maha mendengar doa kami. Ya Rabb, Kau yang maha pemberi segalanya untuk kami. Jadikan anak-anak kami anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakan ilmu yang bermanfaat untuk anak kami. Jaga iman Islamnya ya Allah. Berilah akhlakul karimah untuk mereka ya Allah. Berbakti untuk orang tuanya. Ya Rabb, kami mohon kepadamu, undang kami ke Baitullah ya Allah, undang kami haji dan umrah ya Allah. Ya Rabbana, kita doakan juga saudara-saudara kita atau keluarga kita yang sakit, khususnya pada Reni Octavia yang sedang belajar di Malaysia, dan juga Pipi Sofia yang sakit habis operasi. Mudah-mudahan Allah sembuhkan. Dan juga boleh sebutkan ibu-ibu mungkin punya saudara, putra, siapapun yang sedang diuji sakit, sebutkan namanya, silakan masing-masing dalam hatinya. Sebutkan, minta kepada Allah, mudah-mudahan sembuhkan. Ya Allah, Allahumma rabbana si'adhibil ba'sa wasfi anta syafi la sifat illa sifa'uka sifat la yuqadiru saqum. Ya Allah, Kau yang maha pemberi penyakit, Kau yang maha pemberi obat, Kau yang maha pemberi penyembuh ya Allah. Sembuhkanlah, sehatkan ya Allah. Berilah umur yang berkah ya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita tutup dengan doa selamat. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut firatan ba'dal maut. Allahumma hamin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa afa inna
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu, mohon maaf lahir batin kalau ada kekurangan kesalahan. Apa yang saya ucapkan mudah-mudahan Allah mengampuni jika salah. Jika ada ilmu itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Kita sudah menjadi saudara seiman, seislam, sehalaqah dan semajelis taklim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.